mudah dapat dari penjelasan Bapak, berarti cara sebenarnya tidak ada permasalahan, cuma cara penulisan ceritanya aja, Pak. Ya. Tapi bagaimana kita menjelaskan kepada orang? Kebanyakan orang-orang kan, jangankan pihak awam, kita aja sendiri yang ibaratnya sudah pas dibilang mempelajari tentang teologi, tapi memang betul-betul itu bagaimana Pak kita menghadapi jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ini. Kalau kita sudah jelasin, ini sebenarnya nggak ada permasalahan, cuma cara penulisannya aja, itu Pak. Ya, di dalam debat apologet, seringkali orang-orang yang kita hadapi itu adalah orang-orang yang ya dalam tanda petik ya tidak mau tahu gitu ya. Karena mereka sebenarnya mempunyai tujuan untuk menghancurkan atau menggugurkan argumentasi kita. Jadi di dalam berapologet, lawan apologet kita itu akan berusaha untuk menggugurkan argumentasi kita. Sekalipun kita sudah memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, itu memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Tetapi seringkali lawan debat apologet kita itu nggak peduli gitu apa yang kita jelaskan. Ya, kenapa? Ada beberapa hal yang menyebabkan mereka itu nggak mau tahu penjelasan kita. Yang pertama, mereka telah menolak Roh Kudus. Kenapa? Karena orang yang menolak Roh Kudus itu menutup hatinya pada kebenaran Injil. Jadi sekalipun kita memberikan penjelasan sampai mulut kita berbusa, mereka telah mengeraskan hatinya. Jadi percuma. Saudara tidak perlu buang-buang energi supaya orang itu mengerti maksud kita. Ya kalau dia tidak mau mengerti, tinggalkan dia. Karena waktumu lebih berguna, menit-menit waktumu itu lebih berguna untuk kamu pakai melayani orang yang mau terima. Daripada kamu buang-buang waktu, berminggu-minggu, berbulan-bulan hanya untuk meyakinkan orang yang sudah keras hatinya. Tinggalkan saja. Jadi ini adalah prinsip penginjilan. Jadi kalau kamu melayani orang, dan orang itu bebal, keras hatinya, tidak mau dilayani, sudah diberitahu kebenaran tetapi tetap ngotot, ngeyel, tinggalkan saja. Waktumu lebih berguna untuk pergi ke tempat lain, melayani orang, dan orang itu terbuka pada Injil, dan orang itu diselamatkan. Daripada kamu berkomitmen, sebelum saya melayani orang lain, orang ini harus percaya Yesus dulu. Jadi kamu mati-matian, bertahun-tahun hanya melayani satu orang, dan kamu buang waktu kamu hanya melayani orang yang bebal dan mengeraskan hatinya terhadap jamahan Roh Kudus. Nanti kalau Tuhan Yesus di surga tanya, kok kamu tidak berbuah? Ini saya habiskan waktu saya untuk si A Tuhan. Siapa yang suruh kamu habiskan waktu? Saya tidak punya konsep itu sama dirimu. Konsep saya, gunakan waktumu seefisien, seefektif, semaksimal mungkin menjangkau banyak jiwa. Kalau dia sudah mengeraskan hatinya, walaupun malaikat yang melayani dia nggak akan pernah mau bertobat. Walaupun Tuhan Yesus sendiri yang datang melayani dia tidak akan pernah mau bertobat. Tinggalkan saja orang-orang seperti itu. Dia sudah ditetapkan untuk masuk ke dalam neraka. Ngapain kamu capek-capek mikirin orang kayak gitu? Ya, sudah mulut kita keluar busa-busa di kiri kanannya. Memberikan penjelasan, kalau dia mengeraskan hatinya untuk apa? Tinggalkan saja. Jadi kalau nanti saudara debat apologet di TikTok, di YouTube, atau di mana ya, live streaming gitu ya. Kalau ada orang-orang seperti itu, tinggalkan saja. Ya, ditendang aja dari apa istilahnya itu kalau dikeluarkan dari live TikTok itu. Ada istilahnya itu. Ya, dikeluarkan saja dia. Nggak usah ikut bergabung. Capek mikirin orang-orang kayak gitu. Dan nanti Tuhan akan bilang, kau bodoh-bodoh kau sendiri. Ngapain kau
orang sudah kayak gitu masih koladenin juga. Ngapain? Udah biarin aja. Nah, banyak orang-orang yang debat apologet itu, dia nggak mau terima kebenaran firman. Dia mengeraskan hatinya. Dia hanya cari kesalahan-kesalahan. Nah, orang-orang kayak gitu ngapain koladenin untuk debat apologet? Dan kalau masih ada orang-orang Kristen masih mau ladenin orang-orang seperti itu, sebenarnya dia bukan melayani Tuhan. Ya. Dia cuma cari uang, cari sensasi, cari supaya dia viral, debat dengan orang yang hatinya sudah keras, buang-buang waktu, walaupun debat orang itu tetap tidak akan mau diselamatkan, tapi ya karena butuh uang, butuh mawar, butuh gift, akhirnya ya dia melakukan itu, debat-debat apologet yang sia-sia. Ya, nanti dia berpikir, oh Pak, saya sebenarnya tujuan saya bukan menyelamatkan dia yang saya ajak debat apologet. Tujuannya kan banyak itu yang melihat saya lagi debat dengan dia, dan mereka yang lagi nonton TikTok itu kan juga bisa dapat berkat dari debat apologet saya dengan dia, Pak. Ah, itu cuman alasan aja, itu alasan basa-basi busuk gitu. Ya, sebenarnya satu motifnya cari duit lewat TikTok ya, dengan menggunakan pelayanan. Orang-orang yang kayak gini nggak layak di hadapan Tuhan ya. Jadi kamu perhatikan itu ya, orang-orang yang menyatakan dirinya hamba Tuhan live TikTok berpikir ya, atau apa namanya, berharap dia disebut sebagai hamba Tuhan yang melayani melalui media sosial. Ternyata dia cuma cari duit aja di situ. Cari ketenaran, cari sensasi, cari pengakuan, cari duit. Emangnya orang-orang kayak gini tuh diterima sama Tuhan? Kalau kita minta misalnya advice atau masukan dari Tuhan, Tuhan setuju enggak sih orang-orang dengan motif yang seperti ini di TikTok? Tuhan Yesus bilang apa kira-kira? Jawaban Tuhan Yesus kira-kira, aku tidak kenal dia. Enyahlah dia dari hadapanku, hai dia pembuat kejahatan. Karena kan kita harusnya sudah kenal siapa Tuhan kita Yesus kan. Tuhan kita, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang di dalam pelayanannya itu tidak ada motivasi sama sekali berkaitan dengan uang, dengan ketenaran, dengan pengakuan, dengan kesombongan. Tidak ada itu. Jauh itu dari Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang-orang yang melayani di media sosial dengan motif-motif seperti itu sudah diusir sama Tuhan Yesus. Udah pasti diusir. Dan kalau dia sok-sok dekat dengan Tuhan ya, itu dia GR aja dia. Padahal sebenarnya Tuhan tidak dekat sama dia. Oke.